Labas Virtual Business Week. Nah, masih di Universitas Bosowa dan masih bersama dengan teman-teman yang ada di depan saya. Halo, masih semangat? Hai. Oke, baik. Harus semangat karena kali ini narasumber kita adalah dosennya mereka sendiri. Di sini ada Bapak Mulis Ruslan, SE MSI, selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa. Dan hari ini kita akan mengangkat tema mengenai menciptakan entrepreneurship muda seperti itu. Ini calon-calon pebisnis masa depan kita udah ada di depan kita ini ya Pak Mulis ya. Siap. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Ini katanya nanti ada 3 segmen ini masing-masing. Teman-teman bisa perwakilan satu orang memberikan pertanyaan kepada Pak Mulis. Nanti dikasih apa Pak? Nilai A ya Pak ya? Insya Allah. Oke baik Pak. Pertama-tama Pak mungkin ini kan udah selesai pandemi Pak. Nah. Apakah ini sudah waktunya untuk memulai usaha baru Pak? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sebenarnya kalau menurut saya Bu ya, bisnis ini walaupun pada masa pandemik bisa juga dilakukan. Ya, apalagi yang sekarang ini pada saat sudah pasca pandemik, karena seorang entrepreneur itu kan harus berani, kondisinya apapun itu kalau orang entrepreneur itu, karena dia harus berani mengambil risiko. Ya sehingga apalagi pada kondisi pasca ini ya sangat diharapkan bergerak. Oleh karena memang di dalam rumus mau sukses itu harus menggunakan panca indera, kemudian pena untuk menulis, mencari literatur apa yang cocok dan bisnis apa yang cocok. Dalam kondisi apapun kita bisa jalankan. Apalagi ini kan era 4.0 ya, sehingga tidak perlu lagi seperti dulu bahwa harus punya gedung yang tinggi baru kita bisa bisnis. Sekarang dengan di lorong-lorong pun bisnis kita bisa karena teknologi. Kita bisa langsung lewat ya, seperti itu ya Pak jadi, ya? Ya betul, jadi itu kondisi sekarang is okay. Malah diharapkan. Saya kemarin ketemu mahasiswa Bu ya, lagi ini cari dana. Dia jual bakso, dia jual minuman. Saya bilang malah saya berharap jangan pada saat kondisi mencari dana, kondisi apapun kalau bisa. Bahkan kadang saya sampaikan mahasiswa Bu, siapa yang berani bawa gorengan di siang hari, saya pertama beli 10 ya. Karena kalau mau sukses jangan jadi pemalu ya, betul. Dan harus percaya diri. Harus percaya diri. Modalnya itu ya Pak ya? Modal itu ya. Jadi kondisi pandemi saya sangat berharap jangan tinggal diam, tapi ada istilah dikatakan ATM. Mahasiswa saya sudah paham itu ATM Bu. Ayo kita tanya siapa yang paham ATM? Ya. Ya. Amati, tiru dan modifikasi. Penjual roti yang sama tapi ada yang unik bagi Anda, itu yang hebat. Saya kira begitu ya. Kalau misalkan untuk anak-anak muda ini ingin mencoba memulai, apa sih sebenarnya atau adakah jenis tertentu bisnis yang bisa mereka mulai yang agak safe dan tidak memakan resiko besar begitu Pak? Sebenarnya sih banyak Bu ya. Banyak sekali. Menjual pakaian juga itu kan, karena itu mau bisnis tidak perlu juga dengan modal, tapi kepercayaan, mengambil barangnya orang kita jualkan, kepercayaan itu adalah modal. Betul. Nanti kita berbagi, kalau misalnya mahasiswa pandai menyimpan, itulah nanti yang bagi hasilnya itu jadi modal. Jadi kepercayaan itu adalah modal. Jadi boleh mengambil barangnya orang, kita dipercaya, kita jualkan, atau apakah dalam bentuk makanan atau minuman dalam bentuk pakaian. Berarti tidak perlu harus ada skill tertentu untuk memulai bisnis ya? Tidak perlu skill tertentu, yang penting berani. Penting berani. Ilmu yang harus kita punya apa Pak? Ya itu tadi, percaya diri. Percaya diri. Harus percaya diri. Dan kalau ada bisnis kita harus dikomunikasikan ke orang, jangan disimpan, mana orang tahu. Jadi siapapun orangnya sampaikan.
kelas bawah sampai atas sampaikan supaya dia paham, oh ini ada bisnisnya rupanya ini. Karena memang harus komunikasi yang kalau Pak Muli sendiri melihat anak muda sekarang ini bagaimana sih semangat dan keinginan mereka untuk memulai bisnis di usia mudanya mereka, Pak? Saya biasa menyampaikan kepada mahasiswa bahwa kalau umur mulai dari sekarang seperti mahasiswa memulai usaha, pada saat dia selesai sudah hebat dia punya bisnis. Dengan kondisi sekarang kalau memulai, maka saya yakin Anda bisa sukses. Jangan selalu bermental pegawai. Itu yang biasa kita ajarkan itu mahasiswa, bahwa hambatan orang berwirausaha itu karena mental pegawai. Padahal sering saya katakan, jangan menyimpan telur dalam satu keranjang. Karena kalau telurnya jatuh, maka semua keranjangnya jatuh, maka semua telurnya pecah. Tapi simpan di beberapa keranjang. Artinya bahwa kalau kau pegawai bisa buka salon, bisa bikin bakso, bisa jual kerupuk, jadi mati satu masih ada dua. Masih ada yang diharapin ya. Iya, artinya itu. Sudah pensiun berarti sudah ada tadi yang kita sudah bangun sejak dari umur muda. Apalagi masih sekarang ya sih, umur muda ini kan semester 4 kalau tidak salah. Iya, semester ini kan sekarang semester genap. Semester 2, semester 4, semester 6. Jadi kalau sekarang sudah memulai berusaha, saya yakin insya Allah pada saat selesai Anda wisuda sudah mumpuni Anda punya bisnis. Karena saya melihat mahasiswa Unibos khususnya ini orangnya motivasinya luar biasa saya lihat. Kuliah rajin semua. Iya, ya itu salah satu bagian daripada motivasi. Makanya kadang-kadang gue saya sampaikan, kalau sudah bangun tidur langsung senyum. Terima kasih Allah telah membangunkan aku dari mati kecil, memudahkan urusanku dan rezekiku hari ini. Senyum. Iya. Gitu ya, Pak. Karena itu salah satu modal. Iya. Agar pagi kita itu udah semangat, udah happy semangat. Gitu ya. Jadi mindset kita ini pagi-pagi sudah bagus. Positif. Okay. Pergi keluar, laksana pergi rekreasi, ketemu dengan teman-teman. Jadi tidak ada hal lain yang dipikirkan. Nyatanya pada cantik-cantik dan ganteng nih Pak. Iya. Mahasiswa-mahasiswinya ya, jadi semangat ya kuliah. Nah Pak kan ini kan sebagai dosen ilmu ekonomi dan bisnis, apa sih basic-basic dari ilmu kewirausahaan ini yang diajarkan pada mahasiswa-mahasiswanya Bapak ini? Ya, jadi belajar entrepreneur itu banyak hal yang memang harus kita pelajari, antara lain adalah manajemen. Karena bagaimana mengelola usaha itu ya kaitannya dengan SDM yang kita miliki, bagaimana mengatur orang, bagaimana mengatur barang, itu manajemen. Yang kedua adalah tentu saja harus kita bekali dengan ilmu marketing. Ya kaitannya dengan komunikasi di situ. Kemudian ketiga harus memahami produksi, harus memahami pemasaran. Ya, memahami keuangan. Nah, oleh karenanya jadi pada saat biasanya kita sudah mengajar entrepreneur itu, kita beri tugas mahasiswa cari UKM dan lihat bagaimana manajemennya, bagaimana produksinya, bagaimana marketingnya, bagaimana keuangannya. Nah, hasil setelah Bapak memberikan tugas seperti itu, apakah ada memang yang benar-benar sudah tahu detail dari tugas? Ya, karena nanti kan dia ada tugasnya dia bawa, ada makalahnya dia bawa, bahkan ada yang bawa ini contohnya. Dari UKM yang dia datangi pada saat diberi tugas. Memang harus langsung praktek gitu ya Pak ya? Praktek. Jadi melihat keberadaan UKM yang ada. Jadi kita beri dia terserah UKM apa. UMKM apa yang bisa dijadikan sebagai tugas. Tapi Bapak melihat di sini bibit-bibit pebisnis udah ada di mahasiswa Bapak ini Pak? Saya mengamati seperti itu. Ini pebisnis muda yang handal karena ceria terus. Udah ada, kira-kira teman-teman di sini udah ada yang memulai nggak? Ada. Memulai usaha walaupun kecil-kecilan gitu. Jual pulsa, jual pulsa katanya. Itu kan juga memulai bisnis kecil-kecilan ya Pak ya?
Saya Nggak dulu perlu modal katakan, besar. iya, saya katakan dulu itu kecil jual pusat, ternyata tidak. Mhm. Kenapa tumbuh bagai jamur? Padahal hanya untungnya 2.000, 3.000, berarti menjanjikan. Kali berapa Pak Di? Iya, itulah. Yang penting pintar memanage itu tadi, keuangannya. Karena hanya untung 2.000, 3.000, kenapa tumbuh bagai jamur itu namanya? Banyak banget yang jualan pulsa. Jualan Berarti pulsa. tadi itu kan seperti yang Pak Mulis katakan, di ilmu ekonomi dan bisnisnya juga diajarkan tentang marketing, bagaimana produksi ya gitu ya Pak ya. Banyak banget ilmu yang bisa kita. Tapi sebelumnya Pak, ada yang mau bertanya? Oke, sebelah situ. Adelia. Silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Odilia Silvaratu Guntur dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Pertanyaan saya, mindset atau pola pikir apa yang harus ditanamkan dalam pikiran anak muda agar berani untuk memulai suatu bisnis atau usaha? Terima kasih. Oke. Tapi sebelumnya kita tahan dulu jawabannya ya Pak Mulis ya. Iya. Kita simpan dulu pertanyaan dari Odelia, kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Kami, alumni Universitas Kosovo berjanji.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Celebrate Virtual Business Week, dan masih bersama saya di sini ada Bapak Mukhlis Ruslan. Dan Pak, kita mau menjawab dulu nih pertanyaan dari Odelia tadi, bagaimana sih mindset atau pola pikir yang harus ditanamkan kepada para calon pebisnis muda ini untuk berani mengambil langkah menjadi seorang pebisnis seperti itu, Pak? Iya. Jadi anak-anakku sekalian, yang menjadi perhatian kita jika ingin memulai sebuah usaha, yang pertama itu adalah fokus apa yang ingin kita lakukan. Sama dengan belajar, kalau kita fokus pasti waktunya sampai 4 tahun. Dan itu tadi, percaya diri, harus percaya diri dan punya impian. Jadi sering saya mengatakan kepada mahasiswa, bikin dream book, buku mimpi. Karena tidak ada orang melarang kita untuk bermimpi. Saya akan mencapai nanti tahun 2023 apa, 2024 apa, 2025 apa. Ya, kalau kita tidak capai apa yang kita impikan, berarti perlu ada namanya introspeksi. Di mana kesalahan ini sehingga terjadi seperti ini. Tadinya saya merencanakan A, kenapa saya dapat nilai B? Apa yang terjadi? Ya seperti itu modelnya. Jadi, dan cuek kata orang. Apapun kata orang, kalau itu menjadi fokus kita bahwa ini akan sukses, jalani. Dan nanti kita akan buktikan. Itu yang harus, mindset kita itu harus seperti itu. Cuek kata orang, percaya diri, berani mengambil keputusan. Dan harus punya cita-cita. Harus punya cita-cita. Jadi jelas apa tujuannya gitu. Apa tujuannya. Nah, itu yang perlu ditanamkan di dalam mindset kita. Iya. Dan hidup selalu ceria. Lagi-lagi ceria ya Odelia ya. Itu, Odelia ya. Iya. Udah cukup Odelia? Sudah dijawab sama Pak dosen ya. Nah, oke, berarti dari Unibo sendiri, apalagi kita selaku pendidik, pasti berharap anak-anak didik kita ini nanti kedepannya menjadi orang-orang sukses seperti itu ya, Pak, ya. Nah, kalau Unibo sendiri selain pendidikan formal yang diberikan kepada mahasiswanya, apakah ada challenge-challenge tertentu yang diberikan ke mereka, misalkan mulai berwirausaha kecil-kecilan atau seperti apa, Pak? Ya, jadi terkadang kita menyampaikan kepada mahasiswa bahwa silahkan apa yang menurut Anda itu baik, lakukan. Kita bisa memberi ruang, bahkan bisa izin kepada pimpinan fakultas, gimana kalau kami ada stand di sini untuk menjual makanan atau minuman. Itu diberi keluasan. Bahkan disampaikan ada koperasi kita yang tersedia, silahkan menitip barangnya di situ. Dan Anda mau menjual setelah habis kuliah keliling, diberi fasilitas seperti itu. Kita tidak perlu membatasi kreativitas dari mahasiswa kita. Apakah sudah ada yang melakukan itu, Pak? Maka sudah ada yang melakukan. Sudah ada yang melakukan. Ya, contoh kemarin juga itu, cuma saya katakan jangan berhenti sampai pada mencari dana karena ada kegiatan, tapi lakukan terus menerus sehingga menjadi terbiasa. Orang nanti akan tahu, oh akan ada nanti itu, tidak perlu kita repot-repot mencari minuman karena ada sebentar disajikan oleh mahasiswa. Ya, bisa dijual. Nah, itu yang kita biasa tanamkan kepada mahasiswa. Silakan melakukan itu, dan sekali lagi jangan jadi pemalu. Jangan gengsi ya, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Ya, keren. Udah banyak quotes-nya, bisa dicatat ya teman-teman. Oke, baik, berarti ada beberapa fasilitas juga, dan kampus juga berperan untuk menciptakan entrepreneur masa depan ini ya, Pak ya. Seperti apa sih, misalkan mungkin ada beberapa program ataukah ada event-event tertentu yang diselenggarakan oleh Unibos untuk melihat bibit-bibit calon pebisnis kita ini? Iya. Jadi oleh karena memang di Universitas Boswa pola ilmiah pokoknya adalah entrepreneur, sehingga memang kita harapkan mahasiswa ini selain belajar dia bisa menumbuh kembangkan kreativitasnya. Sehingga kadang-kadang bahkan saya diberi kesempatan tanggal 31 ada seminar entrepreneur itu, kadang diadakan talk show. Ya, itu diberikan kebebasan kepada himpunan untuk melakukan itu,
dan kami bisa sharing dengan praktisi-praktisi dari luar untuk memberi wawasan kepada mahasiswa. Selain itu, ya itu tadi yang kami sampaikan bahwa kadang-kadang kita ada kunjungan industri, ya kunjungan industri untuk melihat realitas yang ada, karena kita mengajarkan teori dan praktek. Ya, teorinya bagaimana marketingnya, bagaimana manajemennya, bagaimana produksinya, bagaimana keuangannya. Untuk membuktikan kita kunjungan ke industri-industri atau UMKM. Cara mungkin bisa diberikan tips marketing yang saat ini lebih mudah untuk dijangkau oleh masyarakat itu seperti apa, Pak? Ini kan fasilitas yang luar biasa yang ada. Umumnya orang menggunakan WA. Jadi dengan melalui WA itu kita share ini produk saya, melalui Twitter, melalui jadi marketing online ini yang luar biasa. Saya kira mungkin mahasiswa sudah memiliki semua. Yang namanya tidak ada yang tidak memiliki di sini namanya WhatsApp. Apalagi selain WhatsApp, Instagram, maka dia lebih paham. Saya hanya uji dia bahwa apakah dia mengikuti perkembangan teknologi. Instagram, ya, apalagi Facebook, mama-mama Facebook. Oh, belum ada mama-mama di sini, Pak. Beli pada Facebook. Iya. Tetapi yang lebih masyarakat ini kan WhatsApp, Bu, ya. Ya, langsung kirim aja fotonya. Ya, langsung kirim di situ, apalagi kalau ada grup. Ya. Langsung tersebar. Jadi kita tidak boleh terfokus hanya satu pada media. Banyak media yang terbuka untuk kita menyampaikan apa produk yang kita miliki. Nah, itu kembali ke produk. Ya. Kembali ke produk, berarti walaupun marketingnya udah oke, kembali lagi kita harus tahu dulu dan bagaimana sih produk yang kita bisa tampilkan ke orang lain itu, yang kita bisa berikan ke orang lain itu yang mereka butuhkan dan menarik perhatian, seperti itu, Pak. Yang seperti apa bisa? Iya, jadi kita harus juga melihat klaster-klasternya, Bu, ya. Misalnya orang tua klasternya cocoknya ini, anak-anak cocoknya ini, remaja seperti itu. Jadi dibuat sedemikian rupa menariknya, ya, untuk kita share ke media-media yang kita miliki. Karena inti dari marketing itu kan satisfaction, kepuasan. Jadi orang akan berulang kepada kita jika dia puas. Jadi produk yang kita tawarkan itu betul sesuai dengan apa yang kita sampaikan dengan isi. Jangan berbeda kemasan dengan isi. Nah, itu maka bisa konsumen lari dan tidak akan berulang membeli kepada kita. Tidak sesuai gambar. Tidak sesuai gambarnya dengan isinya. Kecewa, Pak. Ya. Tidaknya kecewa karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan pada saat membeli produk tersebut, begitu. Ya, jangan tertipu dengan casingnya. Iya, betul. Harus ketemu langsung, Pak. Ya. Oke, baik. Kemudian, Pak, apa sih kiat-kiat menghadapi ekonomi global agar usaha yang bisa berkembang? Kemudian banyak orang ekonomi saat ini kan masih sulit juga seperti itu, Pak. Karena baru selesai dari pandemi, mungkin banyak dari ekonomi masyarakat ini yang belum stabil seperti itu, Pak. Nah, ini kan tadi terpulang ke ini, Bu, ya. Bahwa ini kan kalau kita bicara revolusi industri, Bu, ya, kita kembali ke situ, bahwa revolusi industri pertama itu kan orang menguasai ekonomi adalah orang yang memiliki peralatan, ya. Dia memiliki alat produksi yang tadinya sapi diganti dengan tenaga mesin, itu menguasai ekonomi. Kemudian yang kedua, yang memiliki corporate, memiliki usaha. Kemudian masuk ketiga yang memiliki ilmu pengetahuan, dengan knowledge. Jadi siapa yang menguasai teknologi, dia akan menguasai ekonomi. Ya. Jadi apalagi dengan kondisi sekarang ini, tidak ada orang yang tidak punya HP kalau tidak. Hampir dikatakan 9, kecuali barangkali yang belum bisa membaca, itu yang tidak memiliki. Jadi dengan teknologi ini, apapun kita bisa lakukan sampai mendunia. Dulu kita tidak bisa di Amerika, sekarang apa yang kita
apa yang tidak ada kalau kita buka. Jadi ingin menguasai ekonomi, kuasai teknologi. Itu jalannya. Untuk kita bisa global. Ya, dicatat Pak. Oke, baik, ada pertanyaan untuk segmen kedua dari. Oke, baik, silakan. Oh, bisa 2. Ya, Nur Fadilah dulu kali, setelah dari sini ya. Oke, dari ujung ke ujung sayang. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertanyaan saya, kendala apa saja yang sering dihadapi para entrepreneur muda ketika baru ingin memulai atau merintis usahanya, dan bagaimana cara mengatasi atau menghadapi kendala tersebut? Terima kasih. Oke. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Dengan siapa? Kenalkan, nama Rahyuni Rahman, ya. Rahyuni. Iya. Oke. Dari Prodi Akuntansi. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita memulai atau merintis suatu usaha yang baik? Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mulis, sudah ada 2 pertanyaan dari mahasiswanya ini. Yang pertama dari Nur Fadila bertanya, bagaimana sih, apa saja kendala pebisnis yang baru memulai bisnisnya nih Pak? Masih ada aja kendala kan ya. Kemudian cara menghadapinya seperti apa sih? Silahkan. Jadi sebenarnya kendala-kendala yang biasanya dihadapi oleh seorang pemula ini, yang sering berulang ini bahasa, itu tadi karena takut gagal. Sampai saya lakukan ini, saya gagal. Nah, itu tidak boleh ada pada diri kita itu. Jadi mulai saja perjalanannya dilihat. Kalau misalnya kita sudah melakukan hal itu dan tidak cocok, pindah. Makanya sering saya katakan, cerita sama mahasiswa, kenapa kalau orang tenggelam jatuh ke dalam air dia tenggelam? Banyak katakan kan tidak bisa berenang. Tapi sesungguhnya jawabannya adalah karena tidak mampu pindah bergerak. Karena dia tidak mampu bergerak pindah. Jadi jangan di situ terus kalau tidak bisa. Jadi intinya adalah fokus melaksanakan itu. Kemudian itu tadi, percaya diri kita harus kuat. Dan kita memang karena pada saat kita melakukan usaha itu kita biasa dengan komunikasi kita nanti. Karena biasanya gagal itu karena biasa komunikasi. Jadi diperbaiki komunikasi, diperbaiki penampilan. Nah, itu solusinya kalau kita mau berusaha. Jadi kendalanya itu adalah itu tadi, percaya diri. Jangan ragu gitu ya Pak ya. Jangan ragu, jangan mengatakan, saya ini cantik kan, saya ini gagah, kenapa saya harus jual ini? Nggak bisa seperti itu kendalanya. Jadi jangan melihat seperti itu pada dirinya. Kalau mau entrepreneurnya mantap. Karena wira swasta itu kan masih sudah pahami, wira itu artinya berani, ya kan? Wira itu kan banyak mananya, wira berani, wira itu pejuang, wira itu pahlawan. Wira swa itu adalah sendiri, sta adalah berdiri, berarti wira swasta berani berdiri sendiri. Jadi pokoknya berani. Jadi harus memulai berani. Harus berani memulai. Ketika gagal harus berani berpindah. Berpindah kalau memang nggak cocok. Nah itulah tadi. Oh ini roti cocok, mungkin saya bisa menjadikan sebagai produk saya. Tapi itu tadi ada unik. Amati, tiru, modifikasi. Iya. Betul. Walaupun rotinya sama, tetapi ada yang berbeda. 5 bengkel berjejer, tetapi satu yang melakukan keunikan. Kalau kita ganti, kita punya oli, dilap-lap kita punya mobil, Bu. Yang 4 tidak melakukan itu yang unik. Ya.
Orang datang ke situ. Orang ke situ karena bagus di situ, karena kita Ada kita extra-nya. menunggu di lap-lap mobil kita, yang lain hanya menggantiannya. Iya. Ya itulah yang unik. Jadi Berarti- ciptakan sesuatu yang unik. Amati, tiru, modifikasi. Oke, baik. Ya. Sudah cukup Nur Fadilah jawabannya ya. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Rahyuni. Pak Mukhlis, gimana sih caranya memulai dan merintis sebuah usaha begitu? Niat, awali dengan niat ia ingin merintis usaha, bahwa ini pasti sukses. Jangan ada kata kegagalan. Kalau ingin sukses, kita memulai, yaitu ya diperbaiki niatnya, mau sukses dan ada cita-cita di situ bahwa saya akan sukses. Makanya kadang-kadang disampaikan kepada siswa, motivator dunia itu mengatakan visualisasi keinginanmu, insya Allah kau capai. Sehingga saya katakan sama mahasiswa, tahun berapa selesai? 2024, gambarlah toga di dalam kamarmu. 2024 saya harus pakai toga. Visualisasi keinginanmu, insya Allah kau capai. Perbaiki niat, bekerja keras, belajar kepada orang-orang yang sukses, insya Allah kau bisa sukses. Ikuti seminar, ikuti pertemuan-pertemuan, itu semua adalah modal kita untuk memulai sebuah usaha. 10 pengusaha laundry diundang untuk menghadiri sebuah pertemuan bisnis. 9 mengatakan, untuk apa? Nah, sudah lama saya kerjakan di laundry. 1 orang yang hadir, ternyata 5 tahun 9 mati, 1 yang hidup, karena dia mengikuti orang-orang sukses. Kalau mau sukses, banyak mengikuti orang sukses, banyak membaca dan sebagainya. Jadi banyak referensi dan juga ilmu-ilmu baru ya. Banyak Upgrade referensi. ya, Iya. Pak. Dan itu tadi itu keyakinan diri kita dengan niat, insya Allah. Yakin dulu, Ya. dibarengi dengan niat dan usaha begitu ya, Dan Pak? murah senyum. Seperti yang nanya ya Pak. Seperti yang nanya murah senyum. Oke, baik Dan Pak. guru-guru juga murah senyum semua. Iya, masih semangat ini Pak. Luar biasa. Oke, baik, kita masih akan melanjutkan obrolan kita pada siang hari ini bersama Bapak Mukhlis Ruslan. Setelah yang satu ini kami akan segera kembali. Kami, alumni Universitas Kosowa berjanji.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis, tanggal 1 September 2022, saya, Rektor Universitas Boswa, menerima dan mengukuhkan saudara-saudari sebagai mahasiswa baru Universitas Boswa tahun akademik 2022-2023. Jangan jadikan kenangan teka-teki hidup yang nyata. Jangan jadikan kenangan. Ya, masih bersama kami dan kita masih akan melanjutkan obrolan kita bersama dengan Pak Mukhlis di sini. Tadi sudah menjawab 2 pertanyaan mahasiswanya ya Pak ya. Nanti kita akan memberikan kesempatan lagi di akhir segmen ini. Sebelum closing kita akan memberikan kesempatan untuk 3 penanya lagi ya Pak ya. Oke, kita baik. Pak Mukhlis, kita menuju tahun politik di tahun 2024 ini. Nah, menurut pandangan Pak Mukhlis sendiri, bagaimana sih nanti perkembangan ekonomi di tahun-tahun berikut ini Pak? Iya, jadi memang di tahun 2024 ini kata, mulai 2023 ini sampai 2024 adalah tahun politik. Saya masih tetap, bagi saya optimis bahwa ekonomi kita akan membaik. Oleh karena tentu saja penentu-penentu kebijakan nanti ini akan berpikir bagaimana mensejahterakan masyarakatnya. Jadi kita berharap khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok itu kita tidak berharap akan naik meningkat lagi harganya, karena itu sangat menyentuh daripada masyarakat kita di bawah. Kan kita tidak berharap bahwa ini gas lagi naik, ini kebutuhan pokok lagi naik. Jadi saya yakin semoga yang diberikan kepercayaan ke depan ini akan berpihak kepada rakyat. Iya, karena kepada kita, rakyat. Iya. Banyak besar harapan masyarakat juga Pak ya, ke depannya hidup Seperti harus itu lebih. Iya, jadi masyarakat juga berharap seperti itu, bahwa penentu-penentu kebijakan ini berpihak kepada mereka, ya, sehingga tidak ada lagi istilah kenaikan bahan pokok. Oke, baik. Nah, kemudian Pak, apa sih sebenarnya apa yang bisa Bapak berikan kepada masukan kepada para pengusaha-pengusaha baru ini agar mereka itu optimis dan juga pantang menyerah dalam menjalankan usaha yang sedang mereka geluti seperti itu? Iya, jadi kalau saya berusaha itu kan intinya adalah kejujuran, Bu ya. Jujur. Ya. Ya. Karena kalau misalnya dia melakukan usaha dengan benar, ya tentu saja masyarakat akan percaya apa yang dilakukan. Ya. Kemudian selalu memberi kita semacam motivasi. Ya. Karena kadang-kadang saya juga katakan biasa kepada mahasiswa bahwa kebangkrutan seseorang itu bukan karena kehilangan harta benda. Bukan kehilangan kekasih misalnya, tapi kebangkrutan sesungguhnya jika orang kehilangan motivasi. Jadi ini yang kita harapkan dari pelaku-pelaku usaha ini adalah motivasinya, kejujurannya di dalam melakukan usaha, ya, apapun kondisinya seperti itu. Jadi kalau masih punya motivasi, masih punya semangat, harapan. Masih punya harapan untuk depannya begitu ya. Itu mungkin ada juga harapan-harapan dari Pak Mukhlis sendiri yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang memulai usaha dan juga mungkin semangat buat mereka. Silakan Pak. Ya, jadi semakin berharga diri Anda maka semakin mahal orang memberi waktu Anda. Jadi jadilah orang yang hebat. Anda kan menjadi
di mana lagi saya harus hadir ini karena waktu kita sudah ini. Jadi semakin berharga diri Anda, maka semakin mahal orang membeli waktu Anda. Semakin mahal diri Anda, semakin mahal orang membeli waktu Anda. Waktu Anda. Apalagi kalau Anda sudah sarjana, Anda seorang motivator yang hebat, pebisnis yang tangguh, bisnis yang tangguh, yang unggul, berani jatuh bangun. Oke, baik. Berani mengambil risiko. Ya, kita berikan dulu kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya. Silakan yang pertama. Yang ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Anissa Aslan dari program studi manajemen. Pertanyaan saya, bagaimana rumus untuk sukses? Terima kasih. Singkat, padat, dan jelas ya Syifa ya. Rumus menjadi sukses. Oke, baik. Silahkan kita lanjut ke pertanyaan kedua. Perkenalkan, nama saya Julita Tandialo dari Prodi Akuntansi. Pertanyaan saya, bagaimana cara membangkitkan semangat bagi generasi muda saat ini untuk menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur? Terima kasih. Yang ketiga, terima kasih Julita. Yang ketiga, oke. Perkenalkan, nama saya Nuraini Bati dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertanyaan saya, dalam menjalankan bisnis atau bahkan bekerja, seringkali kita jenuh. Apa yang dapat dilakukan sehingga kejenuhan itu hilang? Terima kasih. Oke, baik. Bagus-bagus pertanyaannya ya Pak Mulis ya. Iya. Kita jawab satu persatu. Dimulai dari Syifa. Pertanyaannya Pak, gimana sih rumus menjadi sukses? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau kita mau urai itu sukses, S-nya itu kita bisa meminjam kalimat bahwa sukses itu S-nya adalah spiritual meningkat. S-nya spiritualnya itu meningkat. Karena berbisnis itu juga harus menggunakan hati nurani. Hati diolah oleh pikiran. U adalah uang yang cukup. Sukses kan kalau cukup uang. Ya, kalau tidak ada uang kan gimana rasanya itu? Merana Pak. Iya. K-nya adalah keluarga bahagia. Bagaimana kita bisa menjalankan usaha kalau keluarga tidak bahagia? Kita bisa menjalankan usaha karena enjoy, keluarga pun mendukung. Karena kadang-kadang juga bisnis kita itu biasa terkadang kendala karena keluarga. Apa yang kau lakukan itu? Iya di, kenapa saya lakukan? Nah itu. Tidak ada support. Tidak ada support. Ya hampir sama dengan pertanyaannya tadi yang satu. Kemudian S-nya itu adalah social life. Pergaulan yang bagus itu kan sangat mendukung kehidupan sosialnya seperti itu ya Pak? Ya, lingkungannya. Bagaimana lingkungannya kita, sehingga sering saya katakan satu musuh terlalu banyak, 1000 tema masih sedikit. Jadi social life itu harus betul-betul sehingga kita bisa menjadi sukses kalau pergaulan kita bagus, lingkungan kita bagus. Ya. Seperti itu sukses. Kemudian E-nya itu kan etika atau moral. Ya. Pada saat kita bergaul, bagaimana etika kita terhadap orang, bagaimana etika kita terhadap konsumen misalnya kalau kita sebagai penjual. Ya. Bagaimana modelnya kita bertamu, bagaimana kita bertutur kata yang bagus, etika moral. Apalagi yang terakhir? S lagi. Ditutup oleh S. Apalagi yang terakhir? Ada yang tahu rumusnya?
spiritual, uang, keluarga, social life, dan etika. Yang terakhir apa tuh? S-nya? S adalah sehat. Sehat. Ya. Jadi Sehat sukses lahir dan itu tadi. Terakhir adalah sehat. Sehat lahir dan Apa batin, artinya ya? juga uang banyak kok tidak sehat? Tidak sehat, ya Tidak betul. sehat. Iya, berarti kita sukses. Ada yang bisa ulang nggak? Yang bertanya tadi udah disimak benar apa? Sukses itu apa? Coba mulai S. No. Spiritual, uang, keluarga, etika, sehat. social life, Sosial. etika, dan sehat. Jadilah kita sukses. Itulah rumus sukses. Rumus Jadi, sukses. Yang tepuk tangan dulu dong, Pak dosen. Oke, baik, kita beralih ke pertanyaan kedua dari Julita. Pak dosen, gimana caranya semangat untuk untuk semangat untuk memulai usaha seperti itu? Jadi dari awal tadi saya katakan bahwa kalau kita ingin semangat mulai dari bangun tidur kita memang sudah harus mindset kita itu harus ceria. Ya, kehidupan dalam perjalanannya kita juga harus ceria. Jadi pada saat bangun jangan mengingat dulu, Pak, ada saya punya utang ini saya punya Pikiran masih menumpuk. HP saya habis pulsanya, habis data. Jadi jangan mindset itu yang ada dalam pikiran kita pada saat kita bangun. Jadi langsung semangat, langsung senyum, ya, dan aktif bergerak. Jadi kalau saya sarankan kepada anakku semua, bangunlah jam 5. Jadi mindset kita mulai sekarang harus berubah. Karena banyak yang selesai kita kerjakan baru berangkat kuliah kalau cepat bangun. Tapi kalau jam 7 bangun, jam 8 kuliahnya pasti terlambat. Dan tidak tahu yang mana yang harus didahulukan ini karena sudah terlambat. Sudah mepet waktunya. Sudah mepet waktunya. Intinya bangkitkan semangat memulai usaha, semangat. Dan itu tadi pesan saya, jangan membandingkan diri Anda dengan dia, dan jangan mengkerdilkan dirinya kalau kita mau sukses. Seandainya saya putih, seandainya saya mancung, tidak usah berpikir seperti itu, karena orang cacat pun sukses, apalagi kita orang yang normal. Jadi tampillah pada dirinya, percaya dirinya yang kuat, motivasi hidupnya selalu ada, hiduplah selalu dengan ceria, dengan penuh senyum. Karena ahli psikolog mengatakan urat yang paling halus di mukamu itu perlu olahraga. Makanya ketawa-ketawa senyum itu kan bagian dari motivasi. Jadi cepat tua kalau tidak mau senyum. Jadi mengawali hari dengan positif itu bisa kebawa sampai menjalani aktivitas harian begitu ya. Betul, seperti itu. Oke, baik, Julita sudah terjawab pertanyaannya. Kemudian kita ke pertanyaan ketiga dari Nur Aini. Ini bagaimana solusinya Pak dosen kalau kita sedang jenuh dalam menjalani bisnis yang tengah kita jalankan begitu? Kalau kita tidak ingin jenuh, lakukan apapun itu namanya hobi. Apapun kalau namanya hobi, pasti kita tidak jenuh. Saya pergi kuliah karena hobi. Bagaimanapun juga cuaca, hujan, panas, kalau hobi pasti tersalur. Semua jadikan sebagai hobi dan rekreasi supaya Anda tidak jenuh. Jadi rasanya main-main aja gitu ya Pak ya, nggak terbebani ya. Dan terbebani. Makanya biasa Mbak ya, saya sampaikan mahasiswa, janganlah lihat film-film yang sedih. Kalau perlu lihat film karton. Sudah diinjak mobil masih berdiri, kita ketawa, itu kan bagian dari keceriaan. Nah kalau sedih-sedih mau dilihat, ikut juga kita. Kenapa dia ditarik, kenapa dia tidak pukul? Nah, ini kan ikut kita di situ. Iya, kita terbawa arus dengan itu, gitu ya. Jadi apa yang kita lihat dan kita dengar itu sangat berpengaruh juga ke mental kita ya Pak. Seperti itu, iya. Jadi
lakukanlah dalam hidupmu seperti hobi. Apapun yang kau lakukan, cuaca bagaimanapun, kalau Anda jadikan itu sebagai hobi, maka pasti kau akan menjalankan itu. Oke, baik. Iya. Seperti itu Dinda ya. Semangat ya. Semangat. Oke, baik, kita sudah menjawab 3 pertanyaan tadi dari teman-teman yang ada di sini. Dengan itu juga kita berakhir diskusi kita pada hari ini ya Pak Mulis. Terima kasih atas waktunya sudah mau berbagi ilmunya bersama kami. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Closing statement. Iya. Jadi mulai dari sekarang mindset kita harus diperbaiki, gunakan hati dan pikiran kita untuk berusaha. Dan sering saya katakan, sukses itu bukan pada saat orang berada di puncak, tapi sukses itu jika seseorang mampu melawan hambatan-hambatan untuk sampai di puncak. Itulah sukses yang sampai ke tujuan. Sukses ya, tepuk tangan. Sekali lagi berarti kita ingatkan sukses itu adalah dari spiritualnya, kemudian uangnya, keluarga yang bahagia, kemudian apalagi apa ya, social life-nya, kemudian etika, kemudian dan yang terakhir adalah sehat. Baik Pak Mulis, sangat menginspirasi dan banyak banget ilmu yang bisa kita dapat pada hari ini. Terima kasih atas waktunya dan kita bisa ketemu di lain waktu ya Pak Mulis ya. Dan sampai di sini juga program kita Selebes Virtual Business Week. Saya Aminudita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.